Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sudirman The Primat channel khusus yang membahas tentang apapun yang terkait dengan belajar berhitung, belajar ilmu pengetahuan, belajar bernyanyi, belajar kerajinan, seni bonsai, dan belajar lainnya yang tentunya tidak lepas dari pengalaman keseharian saya. Sedulur, dalam berbagai tes, baik tes akademik untuk anak pelajar, tes untuk CPNS dan sebagainya, kita sering menjumpai tentang soal-soal yang terkait dengan tes seri barisan dan seret bilangan. Ya, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara mengerjakan tes-tes tersebut yang berisi tentang 10 macam jenis tes barisan dan deret bilangan, yang tentunya untuk kali ini kita belajar yang soal yang mudah dulu. Untuk yang sedang dan yang sulit nanti pada video berikutnya ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Aja di skip link mbok nyong dadi panik, dikane juga mbok dadi gagal paham. Baik sedulur, kita mulai contoh soal yang pertama, nomor 1 ini. Ada contoh soal deret bilangan ya, seri barisan 1, 6, 11, 16. Lalu kita diminta untuk mengisi pada suku barisan berikutnya, deret barisan berikutnya ya. Yang pertama kita perhatikan adalah tentang bilangan yang tertera di dalam soal ya. Polanya ini 1 ke 6 ke 11 ke 16 ya. Ini bilangannya semakin kesini semakin besar ya. Kalau bilangannya semakin besar, ada kemungkinan polanya adalah bisa ditambah atau dikali ya. Ini akan nanti menghasilkan bilangan-bilangan yang lebih besar ya. Kita petakan 1 ke 6 kira-kira ditambah atau dikali ya. Kita coba untuk ditambah 5 ya. Apakah suku yang kedua ketiga sama, polanya ditambah? Kita coba 6 menjadi 11 ditambah 5 ya. Kalau sudah ada kesamaan dua suku kata ini, insya Allah ke belakangnya juga akan benar. Berarti yang keempat juga ditambah 5. Untuk suku kata berikutnya, suku bilangan berikutnya ya, otomatis kita tambah 5. 16 ditambah 5 adalah 21 ya. Berikutnya 21 ditambah 5 hasilnya 26 ya. Ini contoh soal yang pertama. Berikutnya contoh soal nomor 2 ya. Ini ada bilangan 15 ke 4, ini turun ke negatif 7 juga turun, ke negatif 18 juga turun. Bilangan semakin ke kanan semakin turun. Ini ada kemungkinan operasi hitungnya adalah menggunakan pengurangan atau pembagian ya. Kita coba dulu dari suku bilangan yang pertama, 15 ke 4 ya. 15 menjadi 4, kita coba menggunakan pengurangan. Kita kurangi 11 ya. 15 dikurangi 11 adalah 4. Kita coba suku bilangan baris bilangan yang ketiga. Kalau kita kurangi 11, apakah betul hasilnya negatif 7? Iya, ternyata betul ya. Dan ini suku ke berikutnya juga dikurangi 11 ya. Ternyata betul.
sehingga secara otomatis suku berikutnya adalah dikurangi 11. Negatif 18 negatif 11 berarti negatif 29 ya. Sini juga dikurangi 11. Negatif 29 dikurangi 11 atau negatif 11 menjadi negatif 40 ya. Ini hasilnya. Baik, ini contoh yang kedua. Sekarang untuk contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga ada bilangan 3, 3, 16, 18 ya. 3 menjadi 3 sama bilangannya, terus ini menjadi 6 lebih besar, menjadi 18 juga lebih besar ya. Kalau semakin ke kanan semakin besar, ada kemungkinan operasinya kalau tidak ditambah adalah dikali ya. Kita coba dulu dari deret 1 ke deret 2. 3 menjadi 3, kalau ditambah berarti ditambah 0 ya kan. Kalau dikali 1. Kita coba dulu perkalian, ini kasih 1 menjadi 3. Lalu dari baris kedua ke baris ketiga 3 menjadi 6 kali 2 ya, kali 2. Terus dari baris ketiga ke keempat kita lihat dari 6 ke 18 kali 3 ya kan. Berarti polanya kali 1 kali 2 kali 3, berarti sini kali 4, sini kali 5. Nah, begitu kan ya. 18 dikali 4 ya, berapa? 18 dikali 4 ya kan. Untuk mengisi berikutnya 18 dikali 4 adalah 72 ya, 72 ya. Berikutnya 72 kali 5 ya, 72 kali 5 berapa? 360 ya kan. Ini jawabannya untuk contoh soal yang ke ya. Ini contoh jawaban untuk soal yang ketiga ya. Berikutnya contoh soal yang keempat. Ini ada barisan huruf, ada deretan huruf, ada B, E, H, K ya. Kalau kita perhatikan semakin ke kanan semakin naik ya. Dari B ke E, kalau semakin naik, kalau enggak ditambah berarti dikali ya, kemungkinannya itu ya. Kalau huruf kita coba menggunakan penjumlahan dari B ke E ya. B, C, D, E ya. Ya, dari B, C, D, E berarti ditambah 3 kemungkinannya. Dari E ke H, F, G, H. Oh betul, berarti ini juga ditambah 3. Berarti ini juga ditambah 3. Lalu yang ke ini K juga ditambah 3. K, L, M, N ya. Jadi N ya. Dari N ditambah 3. O, P, Q ya. Berarti jawaban suku barisan berikutnya adalah N dan Q ya. Ini
contoh jawaban soal nomor 4 ya. Berikutnya contoh soal nomor 5 ya. Contoh soal nomor 5, kita perhatikan ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11 ya. Semakin ke kanan semakin besar. Tapi saya kok agak curiga, jangan-jangan ini adalah deret barisan bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, 11 ya. Ternyata ini adalah deret barisan bilangan prima. Berarti sini adalah 13 ya. Berikutnya adalah 17 ya. Ini deret bilangan prima ya. Ternyata ini jawaban untuk soal nomor 5 ya. Berikutnya untuk contoh soal nomor 6 ya. Contoh soal nomor 6 ya. Kita perhatikan di sini sudah ada deretan huruf seperti ini ya. Deretan huruf ya. Lalu kita perhatikan semakin ke kanan ini semakin turun, semakin mengecil ya. Dari U ke R ya. Dari U ke R berarti melewati T, S, R ya. Dari U, T, S, R berarti dikurangi 3. Ini kalau kita coba dikurangi 3 lagi ya. Dari R, Q, P, O ya, betul. Dikurangi 3. Dari O ke L, N, M, L ya, dikurangi 3. Maka suku berikutnya juga dikurangi 3. Dari L, K, J, I ya. Ini adalah huruf I. Terus dari I turun lagi 3 menjadi H, G, F ya. Ini suku berikutnya yang kelima adalah F. Ini karena turun 3 dikurangi 3 sehingga ketemunya jawabannya adalah I dan F. Ini contoh seri barisan atau deret bilangan yang keenam ya. Berikutnya contoh seri barisan dan deret bilangan, contoh soal yang ke-7 ya. Contoh yang ke-7 ya. Ini sudah ada bilangan 6, 12, 12, 6, 18, 0 ya. Kalau kita lihat polanya semakin ke kanan ini polanya tidak menentu ya. Ini menjadi lebih besar, setara, menjadi lebih kecil, menjadi lebih besar, menjadi lebih kecil ya. Kalau kita menemukan soal seperti ini biasanya polanya adalah pola meluncat ya. Polanya meluncat-luncat ya. Bisa dari suku 1 ini pasangannya dengan suku 3, suku 2 pasangannya suku 4 dan seterusnya ya. Mari kita coba dari suku pertama kita lompat ke suku ketiga, lompat ke suku 5 ya. Kita lewati yang terlihat angka 6 menjadi 12. Ini berarti ditambah 6 ya kan. 12 menjadi 18 berarti ditambah 6. Maka untuk suku berikutnya berarti juga ditambah 6. Sekarang yang suku kedua ke suku keempat, 12 menjadi 6 dikurangi 6.
6 ke 0 dikurangi 6, maka ini ke suku berikutnya ini ya, ini saya taruh sini, ini juga dikurangi 6 ya. Sudah ketemu polanya, sekarang tinggal kita hitung. 18 ditambah 6 menjadi 24, 0 dikurangi 6 menjadi negatif 4. Ini jawabannya 24 dan negatif 6 ya. Ini contoh soal yang berbentuk seperti ini ya, contoh nomor 7. Berikutnya contoh soal nomor 8 ya. Seri barisan dan deret bilangan, contoh yang ke-8. Ini ada angka 15, 27, 40, 54. Kalau kita perhatikan semakin ke kanan semakin besar, berarti operasinya kalau tidak dijumlah ya dikalikan ya. 15 menjadi 27 ya. Kalau kita jumlahkan kira-kira ditambah berapa ya? Ditambah 12 ya. Suku kedua ketiga dari 27 ke 40, ini kira-kira ditambah berapa? Tambah 13 ya. Dari suku ketiga ke suku keempat, dari 40 menjadi 54 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 14, berarti sini urut ditambah 15, ini urut ditambah 16. Polanya sudah ketemu, sekarang tinggal kita hitung. 54 ditambah 15 69 ya. 69 ditambah 16 berapa? 85 ya. Jadi jawabannya adalah 69 dan 85. Ini contoh soal nomor 8. Berikutnya ya, contoh soal nomor 9. Contoh soal tes seri barisan dan deret bilangan nomor 9. Ada bilangan 200 menjadi 180, ini nilainya turun, menjadi 171 juga turun, menjadi 155 juga turun, semakin ke kanan semakin turun, berarti operasinya kalau tidak pengurangan ya pembagian. Kita coba dulu pengurangan ya. 200 menjadi 186, ini berarti dikurangi berapa? 14. 186 menjadi 171 dikurangi berapa? 15, betul ya. Dari 171 menjadi 155, berarti ini dikurangi berapa? 16 ya. Berarti untuk suku berikutnya, karena ini dikurangi 14, dikurangi 15, dikurangi 16, maka suku berikutnya adalah dikurangi 17. Dan berikutnya ini berarti dikurangi 18. Polanya sudah ketemu, mari kita hitung. 155 dikurangi 17 ya. Ketemunya adalah 138. 138 dikurangi pola berikutnya dikurangi 18 ya. Ketemunya adalah 120. Jadi jawabannya adalah 138 dan 120. Ini contoh soal yang ke-9 ya. Berikutnya contoh soal yang ke-10 atau yang terakhir ya. Contoh
ke soal yang nomor 10 ya. Ada bilangan 7 menjadi 7. Ini nilainya naik, terus menjadi negatif 4 turun. Ini menjadi 4 naik lagi. Nah, seperti tadi kalau polanya tidak teratur, bisa jadi polanya adalah loncat-loncat ya. Dari suku 1 bisa ke suku 3, dari suku 2 bisa ke suku 4. Kita coba saja suku 1 ke suku 3, ke suku 5, nanti ke suku 7, suku 2 ke suku 4, lalu ke suku 6, nanti ke suku 8 ya. Sudah ada gambaran ya. Kita lihat bilangannya, negatif 7 menjadi negatif 4, berarti ditambah 3. 4 menjadi negatif 1 ditambah 3 ya. Ini juga secara otomatis ditambah 3. Lalu yang kedua, dari 7 menjadi 4, berarti dikurangi 3. Ini 4 menjadi 1 dikurangi 3. 1 ini juga dikurangi 3. Nah, polanya sudah ketemu, tinggal kita hitung. Negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2 ya, ya kan? Negatif 1 dikurangi 3 menjadi negatif 2 ya. 1 dikurangi 3 katanya negatif 2, jadi hasilnya adalah 2 dan negatif 2. Demikian 10 contoh soal tes seri barisan dan deret bilangan yang kategorinya adalah mudah. Mudah-mudahan ini dapat dipahami, dapat memberikan pencerahan, memberikan wawasan tambahan kepada kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.